Setelah lulus sekolah sama aja belum berubah, saya belum bisa berubah, masih tiap hari nongkrong, minuman, kelahi. Saya harus berurusan dengan polisi. Saya mukuli orang mungkin sampai koma orangnya. Selama 3 tahun itu mungkin saya kalau penghasilan ngeri saya dulu itu. Saya itu dulu penghasilan dari togel per malam itu omset saya 3-8 juta. Setelah saya berhenti minum, setelah saya berhenti mabuk-mabuk, puji Tuhan juga di situ orang tua saya kan juga seorang peminum juga. Puji Tuhan sekali, beliau juga ikut berhenti. Perkenalkan, nama saya Only Yuswono, lahir Yogyakarta 21 Oktober 1979. Saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Di sini saya akan menceritakan pengalaman hidup dan kesaksian saya. Diawali sejarah kecil saya, orang tua saya, Bapak Soeharto, pekerjaan penarik becak. Masa kecil saya lalui ya dengan biasa-biasa saja, dengan normal-normal saja. Tapi begitu saya menginjak dewasa, mungkin entah karena itu pergaulan atau entah karena itu dorongan ingin mengetahui sesuatu hal, saya banyak menjalani masa di mana saya menjadi orang yang mungkin susah diatur oleh orang tua saya. Kelas 4 apa 5 SD, saya lupa. Itu pertama kali saya mengenal yang namanya minuman keras, rokok. Setelah menginjak dewasa, kenakalan saya bertambah lagi. Yang dari obat-obatan terlarang, dari ganja, perkelahian, ya semuanya saya jalani semuanya. Dan setelah SMP, saya ke SMA, itu lebih parah lagi, karena di sekolah itu saya juga menjadi penjual narkoba. Saya dulu pedagang pil koplo, itu saya lakuin sampai satu sekolah itu mengenal saya semua, kenakalan saya, guru saya, sampai tahu siapa saya. Dan dari perjalanan itu semua saya lalui, saya jalani terus sampai saya lulus sekolah. Setelah lulus sekolah sama aja belum berubah, saya belum bisa berubah, masih tiap hari nongkrong, minuman, kelahi, ya istilahnya dunia hitam dah saya jalani semua. Mencuri lah, berkelahi lah, apalah, cari masalah terus di lingkungan saya itu. Sampai di kampung saya mungkin semuanya tahu deh siapa saya. Kenakalan saya. Sampai akhirnya saya menginjak umur kisaran 20 tahun. Ada rasa jenuh dalam hidup saya. Karena mengingat orang tua sudah mungkin
orang tua sudah harus saya istilahnya istilahnya saya ingin berubah lah. Gimana caranya saya harus meninggalkan semua dunia itu, dengan konsekuensi saya harus meninggalkan apa yang menjadi kesenangan saya sehari-hari. Tapi saya harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa lepas dari dunia yang seperti itu gitu. Karena itu masanya yang sulit sekali. Karena kita masih remaja, masih istilahnya brutal saya. Suatu kejenuhan itu seperti ada ada jamahan, seperti ada jamahan dari Tuhan bahwa saya harus berhenti. Dengan cara saya harus istilahnya menikah, tapi dilema juga. Siapa yang mau sama saya? Yang kesehariannya seperti itu gitu. Tapi alangkah beruntungnya saya ada seorang gadis, yaitu yang sekarang menjadi istri saya, namanya Dwi Endah Puspawati. Dia yang istilahnya membimbing saya. Membimbing saya supaya saya berhenti dari semuanya, dari kenakalan saya. Hal itu sangat berat sekali bagi saya untuk berhenti itu. Tapi tetap saya berusaha supaya bisa berhenti. Tapi terkadang kenyataan tidak seindah yang kita bayangkan bisa berhenti segitu aja. Pada awal-awal saya menjalin hubungan dengan sekarang istri saya, Dwi Endah, itu ada ya kejadian lagi. Saya harus berurusan dengan polisi. Saya mukuli orang mungkin sampai koma orangnya. Tapi itu saya lalui semuanya. Ya puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan damai. Si korban yang saya pukulin itu minta damai dan kita damai. Jadi nggak sampai ke urusan kantor polisi atau gimana. Dengan hal itu Mbak Dwi Endah itu tidak meninggalkan saya. Dia masih mau menerima saya, masih mau istilahnya membimbing saya supaya menjadi seorang yang berguna, tidak menjadi brutal atau apalagi. Itu istilahnya liar lah itu. Tapi dalam kehidupan saya ini, setelah saya berhenti minum, setelah saya berhenti mabuk-mabuk, puji Tuhan juga di situ orang tua saya kan juga seorang peminum juga. Puji Tuhan sekali. Beliau juga ikut berhenti seperti saya. Jadi disitulah karunia Tuhan yang sungguh besar sekali. Karena dengan saya berhenti, bapak saya juga ikut berhenti. Tapi tahun April 2004 setelah saya menjalani hubungan dengan sekarang jadi istri saya itu, selama 3 tahun saya menjalani hubungan itu. April 2004 itu saya menikah dengan istri saya. Tapi di situ juga tidak indah apa yang kita bayangkan sebuah rumah tangga itu. Masih ada lagi permasalahan-permasalahan yang timbul di situ. Tapi ya puji Tuhan juga semua permasalahan itu bisa kami lalui, bisa kami jalani. Dari kami, saya sama istri itu menikah itu, istilahnya kita mulai dari nol, tanpa apapun. Mungkin awal nikah itu kita cuma pegang uang itu 150.000. Itu untuk hidup kita. Saya bekerja di Happy Land, itu dengan gaji pertama itu kurang dari 300 kayaknya. Tapi ya puji Tuhan juga istri saya itu orangnya mandiri. Jadi di situ dia mau istilahnya gelem rekoso sama saya gitu. Enggak manja, enggak apa.
Itu perjalanan itu kita lalui bersama-sama sampai kita mempunyai seorang anak. 2004 itu juga kita mempunyai anak, Sekar Sucaning Galih, lahir tanggal 1 September 2004. Setelah perjalanan itu juga banyak demi kejadian, saya masih belum bisa mengendalikan diri saya. Saya masih tetap dengan ego saya masih tetap dengan istilahnya menangi diri. Dan itu masih ada kejadian lagi 2014 itu kejadian yang mungkin agak ngeri bagi saya. Karena 2014 itu warung saya yang saya buat jualan itu tidak boleh buat jualan lagi. Saya mesti berpikir bagaimana mencari supaya bisa hidup, supaya bisa menghidupi keluarga saya. Dan di situ ada sebuah tawaran yang itu menjerumuskan saya dari dari hidup yang kelam lagi, masuk ke dalam dunia yang nggak karuan lagi. Di situ saya ditawarin seseorang, si A itu, saya jadi bandar togel. Selama 3 tahun itu, mungkin saya kalau penghasilan ngeri saya dulu itu. Saya itu dulu penghasilan dari togel per malam itu, omset saya 3-8 juta. Persenan saya itu 50% dari omset itu. Tapi dengan hasil sedemikian rupa itu tidak menjadikan saya jauh lebih baik, tapi seperti saya itu sama istilahnya jadi jumowo. Jadi ya saya nggak mau mengenal Tuhan, saya nggak mau mengenal istilahnya ke gereja pun saya nggak mau, persekutuan saya nggak mau. Jadi saya tinggalkan semua urusan Tuhan, urusan nanti, saya udah cuek kayak gitu. Dan suatu ketika perjalanan itu dihentikan lagi tahun 2017, bulannya Oktober, tanggalnya saya lupa. Itu saya ketangkep kepolisian, dan ini yang membuat saya itu harus. Jadi saya bisa refleksi diri saya ketangkep dan saya menjalani hukuman di Wirogunan. Di situ saya merasakan sekali jauh dari anak, jauh dari istri, dari keluarga. Orang-orang dulu yang saya bantu, istilahnya saya minta apa saya kasih, minta saya kasih. Di situ saya ditinggalkan sendirian. Tidak ada istilahnya yang nyupport saya. Yang nyupport saya cuma satu, tetap istri saya yang nyupport saya. Dan di situlah ada cerita. Di situ saya mulai merefleksikan diri saya. Saya benar-benar harus berhenti dari semuanya. Di situ saya mengkhususkan, merenungkan apa sih yang terjadi sama saya. Saya itu mau mencari apa toh? Kok harus seperti ini terus? Kenapa saya dulu udah berjanji berhenti kok masuk ke situ lagi? Ya mungkin itu karena ego saya yang terlalu tinggi. Itu mungkin karena saya, entah karena frustasi atau entah karena apa, saya kok belum bisa. Di situ saya mencari jati diri saya, mencari istilahnya gimana saya supaya bisa menghentikan itu semuanya. Di situ saya berhenti, saya merenungi apa yang kejadian demi kejadian yang sudah saya alami, kejadian sudah saya lakukan.
Di situ terbuka semuanya tentang dari awal kenakalan saya, dari kebrutalan saya, dari keegoisan saya. Di situ saya menyadari semua kesalahan saya. Mungkin kalau saya tidak dihentikan di Wirogunan itu, mungkin saya akan masih tetap seperti itu terus. Dan saya tidak akan mengenal Tuhan. Dan saya mungkin tidak akan dapat jamahan dari Tuhan. Di situ saya seperti mendapatkan dijamah oleh Tuhan gitu. Kamu harus berhenti. Kamu harus merubah hidup kamu. Kamu harus istilahnya elingole karo anakmu. Anakmu itu udah besar. Kamu gak malu sama anakmu. Di situ saya setiap malam cuman bisa merenung. Tidur pun gak nyenyak, cuman bisa kok aku koyong ini, seperti itu. Dan di situ juga saya seperti mendapat di tempat yang gelap itu, di tempat yang mungkin dianggap orang hina, dianggap orang, tempat itu mungkin tidak. Dari tempat itulah saya mendapat suatu anugerah. Anugerah apa? Untuk merubah hidup saya. Karena kalau bukan kita yang merubah hidup kita, siapa yang akan? Tuhan pun mungkin tidak akan bisa merubah hidup kita kalau kita nggak punya niat untuk berubah. Itu aja yang istilahnya saya bisa berhenti dari segalanya. Sampai sekarang pun masih banyak tawaran itu, suruh megang nomor, suruh megang togel, tapi tetap saya nggak mau, karena saya tidak mau mengulangi kebodohan saya berulang-ulang. Mungkin harta itu bisa membuat kita bahagia, tapi itu tidak bisa membuat kita rasa nyaman di hidup kita. Karena berapapun Tuhan berikan, berapapun Tuhan kasihkan ke kita, kita tidak akan cukup. Kita tidak akan bisa mensyukuri. Itu aja. Intinya bahwasanya kita itu harus tetap bersyukur. Kita harus sering mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, intinya jangan jauh dari Tuhan. Itu aja. Dan di situ juga saya seperti ada yaitu sebuah lagu yang menurut saya itu sangat menyentuh saya, yang membuat saya berhenti, yang bisa menyadarkan diri saya, yang lagunya itu seperti rusa merindukan sungaimu. Setiap saya mendengarkan lagu itu pasti saya di sini rasanya itu sakit banget. Kenapa saya meninggalkan Tuhan terus? Kenapa saya meninggalkan terus? Itu aja. Merasakan jamahan-jamahan Tuhan, jamahan-jamahan kasih karunia-Nya itu. Saya bisa menghentikan semuanya. Kiranya saya itu pikiran agak pasti saya mendengarkan lagu itu. Karena lagu itu yang bisa membuat saya tenang, damai, bisa membuat saya bersyukur dengan apa yang sudah saya miliki, bisa membuat saya bersyukur dengan hasil apa yang sudah saya dapat. Dan saya sekarang pun merasakan juga jamahan Tuhan, kasih karunia. Dengan saya berhenti, saya mendapatkan pekerjaan. Itu pekerjaan istilahnya kasar, tapi bagi saya itulah karunia dari Tuhan. Karunia yang bisa membuat saya merubah diri saya jauh lebih baik lagi, jauh bisa bersyukur lagi, lebih menghargai hidup ini. Karena benar ada ya sebuah lagu juga yang memberikan hidup ini adalah kesempatan. Itu juga sebuah lagu yang merefleksikan diri kita bahwasanya hidup ini adalah kesempatan. Kita kesempatan untuk berbuat baik,
kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kesempatan kita untuk menjalankan pelayanan-pelayanan di gereja, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Di situ arti dari sebuah hidup bagi saya seperti itu. Demikian kesaksian saya bahwa di sini saya terlalu banyak dijamah oleh Tuhan, terlalu banyak dikasihi oleh Tuhan. Gitu aja kesaksian dari saya. Sekian, terima kasih.